空飛ぶ羽と引き換えにつなぎ合う手を選んだ僕ら、それでも空に見せられて夢を重ねるのは罪か。夏は秋の背中を見てその顔を思い浮かべる。憧れなのか恋なのか叶わぬとしていながら。Anak-anak Dharma, sebelumnya terimalah salam dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga pagi ini kita semua dalam limpahan berkah Sang Tiratana. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan bercerita tentang kisah Bangau yang culas. Cerita ini adalah sebuah perumpamaan tentang seekor bangau yang menipu sekelompok ikan-ikan yang ada di sebuah danau. Ini adalah sebuah kiasan, ini adalah sebuah perumpamaan di mana perilaku si bangau yang culas ini kadang-kadang dilakukan juga oleh manusia. Kadang-kadang kita pun semoga tidak melakukan itu ya. Menipu. Dalam Pancasila Buddhis kita masih ingat sila yang keempat, musawada, wiramani, sikap padang, samadhyami. Artinya aku bertekad untuk melatih diri menghindari kata-kata dusta, kata-kata bohong, tidak menipu. Nah, si bangau ini justru yang dia lakukan sebaliknya. Bagaimana ceritanya? Nanti Bu Mega akan menceritakan secara jelas. Maka perhatikan dan amati dengan seksama. Jika ada hal-hal yang belum tahu, silahkan bertanya di kolom komentar. Karena kita pembelajaran hari ini adalah pembelajaran daring. Demikian ya anak-anak ya. Perlu Pak Lasino ingatkan bahwa sekarang masih pandemi corona belum berakhir. Maka hati-hati. Jaga kesehatan. Kita berada di era new normal. New normal itu biasa tetapi luar biasa. Maksudnya aktivitas kita biasa, tetapi sikap dan perilaku kita diubah. Satu, jika bepergian pakai masker. Terus hindari kontak fisik. Hindari kontak fisik itu ya ora senggol-senggolan, ora suk-sukan, tidak rangkulan. Kita jaga jarak, tidak kontak fisik dan kita jaga jarak. Sebelum menyentuh apapun di ruangan publik, di tempat umum, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Tuh, itu pakai hand sanitizer. Kiranya itu pesan dari Pak Lasino, pembelajaran tentang bangau yang culas
dibacakan dengan jelas oleh Bu Mega. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Bu Mega. Akhir kata, terimalah salam dalam dhamma, sotihotu, namo buddhaya. Sebelumnya, terimalah salam dan dhamma, sotihotu, namo buddhaya. Apa kabar anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Bangau yang Culas. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita mulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa. Dengan sikap anjali, mari kita mulai. Arahang sama sambuddha bhagava buddhang bhagawantang aviwademi swakato bhagavata dhammo dhammang namasami supatipano bhagavato sawakasangho sanghang namami. Sapisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran pada minggu yang lalu? Pada minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang akibat melanggar sila. Hari ini kita akan mempelajari tentang kisah Bangau yang Culas. Untuk anak-anak, nanti dilihat videonya, didengarkan, dan diperhatikan dengan baik ya. Bangau yang Culas. Tahukah anak-anak, pada dinding Candi Mendut terdapat relief yang bercerita tentang Bangau yang Culas. Bagaimana ceritanya? Mari kita belajar bersama. Di sebuah danau kecil yang jernih, hiduplah berbagai jenis ikan, udang, dan kepiting. Di sekitar danau, hiduplah sekawanan burung bangau. Mereka memakan ikan-ikan setiap hari. Ketika musim kemarau tiba, air di danau pun mulai menyusut. Kawanan bangau pergi meninggalkan danau, tetapi ada seekor bangau tua yang tidak mau pergi. Kini di danau tinggal beberapa ikan dan seekor kepiting. Melihat bangau tua yang tidak mau terbang, kawanan ikan pun menjadi heran. Dilihatnya, bangau setiap hari merenung, tak mau makan ikan seperti biasanya. Ikan-ikan pun memberanikan diri keluar dari persembunyiannya. Bangau ternyata tetap diam dan nampak sedih. Akhirnya, ada di antara ikan yang memberanikan diri bertanya, "Hai bangau, kenapa kamu beberapa hari ini nampak sedih dan tidak memakan kami seperti biasanya?" "Oh ikan yang baik, ketahuilah, aku sekarang sedang berlatih menjadi petapa. Kini aku menyesali perbuatanku, sehingga tidak mau makan ikan lagi." Kawanan ikan tak percaya kata-kata bangau. Tetapi setiap kali ditanya, bangau selalu menjawab dengan jawaban yang sama, sehingga ikan-ikan mulai mempercayainya. "Oh sahabatku," kata bangau, "aku bersedih karena ketika aku pergi, aku mendengar sekelompok orang akan datang kemari. Mereka akan menangkap kamu karena air mulai menyusut.
Aku ingin menolongmu memindahkan ke danau lain di seberang hutan yang masih banyak air. Kawanan ikan yang tidak lagi curiga akhirnya mau dipindahkan satu persatu. Ternyata bangau membawanya ke atas batu besar. Ia memakan ikan-ikan dengan rakusnya. Berulang kali bangau memindahkan ikan-ikan serta memakan satu persatu. Kini tinggallah kepiting yang tersisa. Ketika kepiting dibawa terbang oleh bangau, ia melihat tulang-tulang ikan berserakan di atas batu besar. Kepiting sadar bahwa selama ini bangau telah menipunya. Dengan cara-cara yang licik dan curang, dengan sekuat tenaga kepiting mencekik leher bangau, hingga leher bangau terputus dan mati. Buddha bercerita bahwa setelah beberapa kehidupan, bangau lahir kembali menjadi penjahit di kota Jetawana. Kepiting menjadi penjahit di sebuah desa, sedangkan kawanan ikan menjadi masyarakat di Jetawana. Sang bangau ketika menjadi penjahit di kota Jetawana, dia pun suka menipu. Penjahit dari desa membongkar tipu daya penjahit dari Jetawana. Akhirnya, penjahit dari Jetawana menerima hukuman atas perbuatannya.